Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfarika Septiana, dan 3 anggota saya yaitu Putri Sekar Arum, Harosa Hasana, dan Mutiara Destantia. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang materi asidi alkalimetri. Nah, titrasi asam basa adalah titrasi yang digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi ataupun kadar dari asam atau basa suatu larutan secara volumetri. Titrasi asam basa atau yang juga sering disebut dengan asidi alkalimetri, yang mana asidimetri merupakan titrasi untuk menentukan suatu konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan standar asam. Sedangkan alkalimetri adalah titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam menggunakan larutan standar basa. Nah, pada titrasi digunakan juga larutan standar dan indikator. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui pasti konsentrasinya, sedangkan indikator adalah senyawa yang berfungsi untuk menunjukkan titik akhir pada titrasi. Alat yang kita gunakan dalam praktikum ini ada beaker glass, buret, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet volume, pipet ukur, bola hisap, statif, corong, dan juga botol semprot. Untuk bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini ada aquades, indikator PP dan metil merah, NaOH, H2SO4, asam oksalat, asam salisilat, asetosal, dan juga alkohol 70%. Cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan standar sekunder. Yang pertama, dengan larutan NaOH 0,1N, pipet 10 ml larutan baku asam oksalat, ditambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1N dan diamati warnanya menjadi warna merah muda. Yang kedua, pembakuan larutan H2SO4 di pipet 10 ml NaOH 0,1N yang telah baku ditambahkan 3 tetes indikator PP, dititrasi dengan H2SO4 dari warna yang merah menjadi warna yang jernih. Terakhir yaitu penentuan kadar dari asetosal dan asam salisilat. Yang pertama, asetosal secara langsung, seluruh bahan atau sampel digerus homogen dan ditimbang 500 mg yang dilarutkan dalam etanol 20 ml, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N. Secara tidak langsung ditimbang 500 mg sampel dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1N dan dididihkan atau dicampurkan secara perlahan-lahan sampai 10 menit. Kemudian dihomogenkan dan ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi kelebihan dari NaOH dengan larutan H2SO4 0,5. Untuk penentuan kadar asam salisilat itu dengan cara menimbang 500 mg asam salisilat dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan 10 ml etanol dan ditetesi 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N sampai berubah menjadi warna pink. Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa untuk melakukan penetapan kadar, kita memerlukan larutan baku, baik pada penetapan kadar asam salisilat maupun penetapan kadar asetosa. Nah, larutan baku yang sebenarnya itu terdiri atas dua, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Dalam pengamatan yang dilakukan ini, digunakan larutan baku sekunder berupa NaOH dalam penetapan kadarnya. Oleh sebab itu, harus dilakukan pembakuan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan baku primer yang telah diketahui konsentrasinya. Dalam percobaan ini, larutan NaOH sebagai baku sekunder itu dibakukan dengan menggunakan asam oksalat sebagai baku primernya. Nah, reaksi yang terjadi antar keduanya ini akan menyebabkan atom H pada kedua gugus karboksil pada asam oksalat lepas dan digantikan oleh atom Na, sedangkan atom H yang tadi lepas akan berikatan dengan OH- dari NaOH tadi dan membentuk gugus air atau H2O. Nah, pada pembakuan NaOH dengan asam oksalat untuk menetapkan kadar asam salisilat dapat diketahui bahwa konsentrasi dari larutan NaOH tersebut ialah sebesar 0,07 normalitas, sehingga dapat diketahui bahwa kadar dari asam salisilat yang pertama itu sekitar 116,09 mg atau setara dengan 23,21%, kemudian kadar yang kedua 135,44 mg atau setara dengan 27,08%, dan yang ketiga itu sekitar 145,12 mg atau sekitar 29,02%. Nah, reaksi yang terjadi antara asam salisilat dan NaOH ini
akan menyebabkan atom H pada gugus karboksil pada asam salisilat lepas dan digantikan oleh atom Na. Sedangkan atom H akan berikatan dengan OH- dan membentuk gugus air atau H2O. Nah, pada pembakuan NaOH untuk menetapkan kadar asetosa diketahui bahwa konsentrasi dari larutan NaOH setelah dilakukan pembakuan dengan asam oksalat itu sekitar 0,069 normalitas. Nah, sama seperti sebelumnya, larutan NaOH ini juga digunakan sebagai titran untuk penetapan asetosa. Sehingga dapat diketahui kadar asetosa yang pertama itu sekitar 133,42 mg atau 26,7%. Kemudian yang kedua 195,37 mg atau sekitar 39%, dan yang ketiga 202,9 mg itu sekitar 40,6%. Nah, reaksi yang terjadi antara asetosa dan NaOH ini akan menyebabkan atom H pada gugus karboksil asetosa lepas dan digantikan juga oleh Na, sedangkan atom H akan berikatan dengan OH- dan membentuk gugus air atau H2O. Nah, penetapan kadar asam salisilat dan asetosal dengan metode asedimetri ini didasarkan pada reaksi netralisasi dengan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Nah, oleh karena itulah dapat diketahui bahwa titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna bening menjadi merah muda.